Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Sejak tadi malam kita semua sudah menyaksikan pembukaan musabaqah tilawatil Quran ke-28 tingkat nasional yang dibuka secara resmi di gelanggang olahraga Padang Pariaman. Hari ini cabang-cabang yang dilombakan dalam musabaqah tilawatil Quran di beberapa venue di Kota Padang sudah mulai dari tadi pagi. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga dan memeliharanya. Allah turunkan Quran, Allah juga yang menjaga dan memeliharanya. Tapi dalam ayat surat Al-Hijr itu Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat kami, bukan aku. Kami yang turunkan. Inna nahnu nazzalna zikra. Kami yang turunkan. Padahal kita tahu Allah itu satu. Tapi untuk urusan Quran, kenapa pakai kalimat kami, nahnu? Rupanya melibatkan para malaikat, melibatkan para hafiz, orang-orang yang diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran 114 surat, 30 juz, bisa hafal luar kepala. Karena itu, kalaupun Quran hilang dari muka bumi, tidak ketemu satupun kitab Al-Quran, tidak terlalu perlu dirisaukan. Karena banyaknya para penghafal Quran yang bisa mengulang kembali, bisa mengingat kembali, bisa menuliskan kembali Al-Quran yang 30 juz itu. Nah, inilah yang tidak berlaku pada kitab-kitab yang lain. Maka untuk Al-Quran kita tahu, satu-satunya kitab suci yang bisa dilombakan, hafalannya bisa dilombakan, tulisannya bisa dilombakan, sarahnya, pentafsirnya bisa dilombakan, tulisan ilmiahnya bisa dilombakan, hafalannya bisa dilombakan. Kitab yang lain belum tentu akan bisa seperti itu. Nah, bagi kita ada dua pilihan yang ditawarkan oleh Rasulullah sejak 14 abad yang lalu.
Man ja'alal Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Dua pilihan yang ditawarkan kepada kita semua. Man ja'alal Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah. Siapapun di antara kamu yang menjadikan Quran sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, diletakkannya Quran di depannya sebagai imam, maka Quran di depannya itulah yang akan menuntun dan membimbing jalannya menuju surga. Ini pilihan pertama. Kalau dijadikan tuntunan, dijadikan pedoman, dijadikan petunjuk, Quran itulah yang akan menuntun dan membimbing kita menuju ke surga. Nah, karena itu yang diminta sebenarnya bukan sekedar lombanya. Kalau lombanya sudah rutin, tingkat kecamatan ada MTQ, tingkat kota ada MTQ, tingkat provinsi ada MTQ, tingkat nasional ada MTQ. Hari ini bahkan Sumatera Barat sudah yang kedua kali jadi tuan rumah. MTQ ke-28 Sumatera Barat terpilih kembali jadi tuan rumah nasional. Walaupun dalam kondisi COVID-19 masih mewabah, mudah-mudahan kita berharap dengan keberkahan Quran, Allah jauhkan kita dari berbagai macam penyakit dan wabah yang sedang menular. Bukan sekedar dilombakan, bukan sekedar dihafal, bukan sekedar dituliskan, bukan sekedar diilmiahkan, tapi yang diminta sebenarnya adalah untuk diamalkan. Maka yang paling sulit itu musabaqah mengamalkan Quran, itulah yang paling berat. Kalau musabaqah membacanya banyak yang mampu, musabaqah menghafalnya banyak yang sanggup, musabaqah menuliskannya banyak yang bisa, musabaqah mengilmiahkannya banyak yang diberikan keistimewaan itu, tapi mengamalkannya, inilah kita yang paling dituntut untuk itu. Orang yang menjadikan Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai tuntunan, Al-Quran itulah yang akan membimbing jalannya menuju surga. Pilihan pertama. Pilihan yang kedua, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapapun di antara kamu yang menjadikan Quran sebagai makmum, dia belakangi perintahnya, dia tidak mau tahu, tidak mau peduli, dia cuek, dia acuh terhadap apapun yang diperintahkan, apapun yang disuruh, apapun yang diminta dalam Al-Quranul Karim, dia belakangi seluruhnya. Quran di belakangmu itulah yang akan menerjangmu, mendorongmu ke dalam jilatan api neraka. Jadi kalau dibelakangi, tidak mau tahu, kita tidak mau peduli, tidak mau untuk melaksanakan perintah, justru ketika kita belakangi, di saat seperti itulah Quran akan mendorong kita bahkan kepada jilatan api neraka. Karena itu pilihan kita tidak terlalu sulit. Mau menjadikannya di depan sebagai tuntunan atau menjadikannya di belakang sebagai tukang dorong. Posisi ini diberikan kepada kita sampai kita dibacakan Al-Quran di saat-saat terakhir dalam hidup kita.
ketika seseorang akan mendekati kematian, Al-Quran masih akan dibacakan kepadanya. Iza ahadakumul maut qiraatul yasinan, kata Rasulullah. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sedang menghadapi sakaratul maut, bacakanlah surat Yasin. Bukan berarti surat Yasin akan membuat orang meninggal, bukan surat Yasin yang akan membuat orang mati, tapi paling tidak surat Yasin mampu menenangkan kondisi kejiwaan, kecemasan, ketakutan bagi orang yang akan berangkat menghadap Allah. Jangan sampai ketika dibacakan itu kita bahkan tidak tahu ujung ayat. Ada beberapa kisah ketika orang mau meninggal dunia dibacakan Quran, ada yang mengelus dadanya, ada yang minta tangannya bergerak, rupanya karena dia tidak ingin bacaan itu berhenti. Ada yang merasa lapang dada dan perasaannya, tapi ada malah yang ketika dibacakan di akhir hayatnya nampak kesusahannya, nampak kepanikannya, nampak ketakutannya, karena Quran rupanya hanya ada di rak lecinya, hanya ada di lemarinya, hanya ada di toko, di pasarnya, tapi tidak pernah dibaca dan dilafalkan dalam kehidupannya, tidak pernah diamalkan dalam perbuatannya. Kita perlu terjemahan dalam bahasa Inggris. Quran kita perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, ke dalam bahasa Tionghoa, ke dalam bahasa Persi, ke dalam bahasa dari berbagai bangsa, tapi yang paling diperlukan adalah menerjemahkan Quran dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.